semua bilangan asli yang lebih dari N1 dan Xn-nya anggota I1 double aksen. Jadi pertanyaannya tadi, gitu ya. Tapi kalau satu double aksen. Nah, anggap saja I1 aksen yang memuat tak hingga banyak suku. Nah, dari situ ambil si N2-nya, unsur terkecil. Maka kita sudah punya dua suku tuh. Yaitu yang pertama tadi ini ya. Yang keduanya, suku kedua dari subbarisan itu ya ini. Di mana N2-nya adalah unsur terkecil di A1. Ya pasti N-nya kan lebih dari 1 ya. Unsur terkecilnya pasti lebih dari 1. Karena himpunan A1 ini tidak memuat 1. Satunya sudah dikeluarkan tadi. Kemudian proses itu dilanjutkan lagi. I2 ini kita bagi 2 juga menjadi 2 subinterval. Kita sebut saja ini adalah I2 aksen, yang ini I2 double aksen. Pertanyaannya sama, mana yang memuat tak hingga banyak suku? Nah, dibuatlah himpunan begini. Sama pertanyaan tadi itu, di antara ini, dua himpunan itu mana yang memuat tak hingga banyak suku? Kita anggap, kalau misalnya B2 memuat tak hingga banyak suku, artinya I2 double aksen. Nah, saya ulangi, kalau B2 ini memuat tak hingga banyak anggota, artinya I2 double aksen memuat tak hingga banyak suku. Konsekuensi dari sini ya. Karena N-nya ada tak hingga banyak. Maka kemudian kita pilih N3 adalah sehingga kita sudah punya 3 suku tuh. Nah, itu suku ketiganya. Berapa panjang interval ini? Ya, B kurangi A bagi 2 kuadrat ya, karena dibagi 4 kan. Dan seterusnya. Proses itu dilakukan sampai diperoleh, tadi itu yang dipilih misalnya B2 gitu yang tak hingga, maka kemudian ini yang dilihat. Nanti ini dibagi 2 lagi dan seterusnya. Sehingga nanti diperoleh barisan interval. Nah, ini loh untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi pertama pilih tadi NK sama dengan 1, kemudian I1 dibagi menjadi 2 subinterval yang panjangnya sama, yaitu I1 aksen. Kemudian himpunan ini, himpunan bilangan asli yang lebih dari 1, kita bagi 2. Itu yang dipilih I1 yang memuat double aksen. Kemudian N2-nya ini. Kemudian jika A2 tak terhingga, ya
Tapi jika A2-nya terhingga, pastilah B2 tak terhingga. Dan N3-nya adalah unsur. Ya, suku jadi saya tulis dalam kalimat dan subbarisan dari X sehingga XN K anggota dari IK untuk setiap K anggota bilangan asli. Karena panjang interval IK tadi ya sudah dijelaskan, maka terdapat secara tunggal X anggota IK untuk semua K bilangan, untuk semua bilangan asli K. Nah, lebih lanjut karena XNK, maka selisih keduanya pasti kurang dari atau sama dengan B kurangi A dibagi 2 pangkat K kurangi 1. Pasti kurang dari panjang intervalnya. Itu ya. Karena ini nanti kalau dicari limitnya sama dengan 0. Atau bisa kita buktikan lah. Kalau seperti ini, kita sehingga kalau begitu barisan ini X. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk menunjukkan Anda paham penjelasan teorema tersebut, silakan dikerjakan ini. Cari subbarisan dari barisan ini yang konvergen berdasarkan algoritma yang diberikan pada bukti teorema Bolzano-Weierstrass. Kalau ini sudah, bisa ganti dengan yang ini. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Anda lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.